Awal mula sejarah kota Bojonegoro, Maharaja Balitung tahun 910 Masehi yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bojonegoro belumlah ada. Yang ada hanyalah hutan luas yang diimpit oleh pegunungan kapur di sebelah selatan dan utara yang dilewati Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Hutan ini baru ditempati kira-kira tahun 1000 Masehi oleh orang-orang Keraton Madangkemulan. Awal mulanya hutan ini diberi nama Alas Tuo, hutan tua. Namun setelah masyarakat imigran dari Jawa Tengah datang, mulailah banyak didirikan desa-desa di sekitar hutan. Di antaranya adalah Desa Gadung, Desa Dander dan sebagainya. Para pendatang yang mendirikan desa-desa itu membuat masyarakat sendiri berdasarkan hubungan keluarga. Di tiap-tiap masyarakat tersebut terdapat kepala desa. Di antara kepala desa tersebut, ada yang bernama Ki Rahadi yang menguasai Duku Randu Gempol. Akibat masuknya kebudayaan Hindu yang diterima Ki Rahadi, maka cara pemerintahan yang sedang ia pegang cenderung meniru cara pemerintahan Hindu. Kemudian nama Ki Rahadi diubah menjadi Rakai Purnawakilan. Duku Randu Gempol diubah menjadi Kerajaan Hurandu Purwo. Sekarang tempatnya di Plesungan, Kapas. Beliau mengangkat dirinya sendiri menjadi raja yang mempunyai aliran Siwa. Kerajaan diperluas dari Gunung Pegat Utan Babatan, sekarang Babat, sampai Purwosari Cepu dan Jatirogo, Tuban, sampai layaknya benteng pertahanan kerajaan. Pusat kerajaan berlokasi di daerah Kedaton, sekarang di daerah Kapas. Di awal abad 19, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Di tahun 1824 ada 3 daerah di sekitar Bojonegoro yang belum ikut dalam pemerintahan Belanda, yaitu daerah Kabupaten Mojoranu, Dander, yang dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Sosrodiningrat. Kabupaten Padangan, Desa Pasinan, yang dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Prawirokdo. Kabupaten Baurno, Desa Kauman, yang dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Hongrowikomo. Ketiga bupati di atas berada di bawah pengawasan Bupati Madiun yang bernama Raden Tumenggung Ronggo yang mewakili Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Waktu itu nama Bojonegoro belum ada. Pemerintahan Belanda menginginkan ketiga kabupaten dijadikan satu dan dibentuk sebuah kabupaten baru yang ikut dalam wilayah pemerintahan Belanda. Untuk keperluan tersebut, akhirnya 3 bupati di atas diajak bermusyawarah di daerah Padangan. Hal ini terjadi pada tahun 1826. Akan tetapi karena ketidakhadiran Bupati Mojoranu yaitu Raden Tumenggung Sosrodiningrat yang sedang berpergian ke desa Cabean di daerah Rejo Songanjuk dapat dijadikan alasan untuk mengurungkan niat penggabungan kabupaten tersebut. Keinginan pemerintahan Belanda untuk menyatukan 3 daerah tersebut akhirnya gagal. Kemudian pemerintah Belanda memasang rambu-rambu di wilayah Mojoranu dan membuat sebuah daerah tandingan yang diberi nama Kabupaten Rajekwesi, sekaligus membuat penjara. Pemerintahan Belanda mengangkat Raden Tumenggung Purwonegoro menjadi Bupati Rajekwesi yang waktu itu masih berstatus sebagai Bupati Probolinggo, namun hanya untuk sementara. Pusat kabupaten waktu itu berlokasi di daerah Ngumpak Dalem. Karena pemerintahan Raden Tumenggung Purwonegoro di Rajekwesi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Belanda, maka Belanda mengangkat Raden Tumenggung Joyonegoro, anak Raden Tumenggung Purwonegoro untuk menggantikan bapaknya. Di masa pemerintahan Belanda, Kabupaten Mojoranu dianggap tidak ada. Melihat kenyataan yang demikian, Raden Tumenggung Sosrodilogo akhirnya mengadakan hubungan dengan Pangeran Diponegoro di Mataram. Di suatu waktu Raden Tumenggung Joyonegoro melihat Raden Mas Suratin dan Raden Tumenggung Sosrodiningrat sebagai Bupati Mojoranu memakai kebesan kerajaan. Saat itu juga Raden Mas Suratin ditangkap dan dijebloskan ke penjara Rajekwesi. Kejadian itu diketahui Raden Tumenggung Sosrodilogo. Setelah berunding dengan Pati Demangan Raden Sumodirojo dan Demang Kapok, maka Raden Tumenggung Sosrodilogo meminta bantuan kepada Pangeran Diponegoro dari Mataram. Akhirnya dikirimlah bala bantuan sebanyak 40 orang. Kejadian tersebut sengaja dibuat hingga akhirnya terjadi peperangan kecil di antara Mojoranu dan Rajekwesi. Ke-40 orang dari Mataram kemudian ditawan dan Pati Demangan Raden Sumodirjo gugur dan dimakamkan di Desa Bendo, Kapas. Raden Tumenggung Sosrodilogo juga dimasukkan ke penjara dan dituduh sebagai pemberontak. Di penjara Rajekwesi, Raden Tumenggung Sosrodilogo bertemu dengan adiknya Raden Mas Suratin.
Keduanya bekerja sama untuk mengadakan pemberontakan dengan perencanaan yang lebih matang dan rapi. Akhirnya keduanya bisa lepas dari penjara dan peperangan dimulai kembali. Kabupaten Rajekwesi dikepung dari berbagai arah. Dalam peperangan ini Pati Somodikaran gugur dan dimakamkan di desa yang sekarang disebut Desa Sumodikaran, Dander. Kekuatan kerajaan Rajekwesi melemah. Pasukan Mojoranu terus maju dan mendesak pasukan Rajekwesi. Pada akhirnya Rajekwesi pun hancur. Pemerintahan Belanda mendirikan markas kecil dan pos-pos pertahanan di daerah yang masih mereka kuasai, di antaranya Rembang Blora, Rajekwesi, Bancar, Jatirogo, Pelanturan, Babat, Kapas, Del. Pasukan Belanda semakin meningkatkan pertahanannya untuk mengimbangi pemberontakan rakyat. Sementara itu pahlawan Raden Tumenggung Sosrogilogo di Rajekwesi dan sekitarnya. Kemenangan Sosrogilogo bersama pengikut merebut Rajekwesi akhirnya menimbulkan semangat perlawanan terhadap Belanda di daerah lain. Kota Baorno yang diduduki Belanda yang berada di perbatasan Surabaya dan Tuban Meraka kewalahan dan terancam. Pasukan rakyat juga menguasai daerah selatan Padangan. Diteruskan kemudian akan menyerang kota Ngawi. Bisa dikatakan diakhiri. Tahun 1827 di daerah Rajekwesi dipenuhi dengan pemberontakan dan peperangan. Pahlawan rakyat melawan pemerintahan Belanda awali dari pecahnya Urang di Penogoro di Mataram Pedea tahun 1825. Raden Tumenggung Sosrogilogo yang memimpin pasukannya merebut Rajekwesi sempat juga dijadikan perwira pasukan Kraton Yogyakarta dan Pangeran di Penogoro. Perlawanan rakyat juga dialami di kota Blora dipimpin oleh Raden Ngabel Tortonoto yang akhirnya menguasai kota Blora. Akhirnya kota Rajekwesi dibakar hangus oleh pasukan Mojoranu. Raden Tumenggung Sosrogilogo bersama pasukannya menguasai semua daerah sekitar Kabupaten Rajekwesi. Bupati Rajekwesi Raden Tumenggung Joyonegoro melarikan diri meminta ke Bupati Sedayu. Sebelum sampai Kabupaten Sedayu ternyata Raden Tumenggung Joyonegoro bertemu dengan Bupati Sedayu di Bengawan Solo yang sudah siap dengan bala tentaranya yang akan membantu Raden Tumenggung Joyonegoro. Kabupaten Sedayu merupakan sekutu Rajekwesi yang sama-sama mengakui kekuasaan pemerintahan Belanda. Di pinggir daerah Rajekwesi Bupati Sedayu bersama pasukannya mendirikan markas kecil sementara pasukan lainnya diperintah untuk menyerbu Kabupaten Mojoranu. Sesampai di Kabupaten Mojoranu pasukan Sedayu bertempur dengan pasukan Mojoranu. Pasukan Sedayu yang berasal dari orang-orang Masura dan Makassar akhirnya terdesak dan kembali ke markasannya. Kota Rajekwesi akhirnya diduduki oleh Raden Tumenggung Sosrogilogo. Salah satu kesalahan besar pasukan rakyat adalah setelah mengalami kemenangan dalam peperangan. Banyak dari pasukan itu mau bersenang-senang dahulu sebelum meneruskan peperangan selanjutnya. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengumpulkan dan menata kekuatan kembali. Bantuan dari Belanda mengalir terus-menerus ke Rembang dan Rajekwesi. Pasukan Belanda dari Padangan akhirnya dikirim masuk ke kota Rajekwesi. Pasukan rakyat semakin terdesak. Mojoranu dapat dikalahkan. Raden Tumenggung Sosrogilogo bersama pasukan yang tersisa melarikan diri. Pada tanggal 26 Januari tahun 1828 Belanda dapat memasuki kota Rajekwesi. Raden Tumenggung Sosrogilogo melarikan diri ke arah selatan Pelanturan. Semangat pengikut Raden Tumenggung Sosrogilogo menjadi lemah. Pada tanggal 7 Maret tahun 1828 bisa dikatakan pahlawan rakyat di daerah Rembang, Rajekwesi dan lain-lain dianggap rampung. Raden Tumenggung Sosrogilogo bersama saudaranya yaitu Raden Bagus menjadi buronan oleh pihak Belanda. Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap kesemua orang tersebut. Raden Bagus akhirnya diserahkan kepada Bupati setempat. Raden Tumenggung Sosrogilogo melarikan diri ke Jawa Tengah dan bergabung dalam peperangan di Penogoro. Namun akhirnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1828 Raden Tumenggung Sosrogilogo menyerah kepada Belanda. Setelah peperangan usai maka pemerintahan Belanda mengundang Raden Tumenggung Sosrogilogo dan Bupati Sedayu menghadiri pesta besar-besaran, Suka-Suka Bojono, untuk merayakan keberhasilan mengalahkan pasukan Mojoranu. Saat itu pula pemerintah Belanda mengangkat Raden Tumenggung Joyonegoro menjadi Bupati Bojonegoro. Nama Kabupaten Bojonegoro diambil untuk menggantikan kerajaan Rajekwesi yang sudah hancur. BOJO yang berarti bersenang-senang dalam perayaan tersebut. Sedangkan NEGORO berarti negara.
Saat itu pemerintahan Belanda dipimpin oleh Marcus de Kock dengan perangkat Letnan Gubernur Jendar pada tahun 1826 sampai dengan 1830. Hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1677, status Jipang yang sebelumnya adalah Kadipaten diubah menjadi Kabupaten dengan Wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Tumapel yang juga merangkap sebagai Bupati yang berkedudukan di Jipang. Tanggal ini hingga sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro. Tahun 1725, ketika Pakubuwono II Kasunanan Surakarta naik tahta, pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dipindahkan dari Jipang ke Rajekwesi, sekitar 10 km sebelah selatan kota Bojonegoro sekarang. Itulah sejarah asal-usul Kabupaten Bojonegoro. Semoga bermanfaat untuk kita semua.